Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tayyib. Alhamdulillah. Fi hadhil fursa nastati an najtami'a fi hadhil jalsah al-mukarramah. Wa insyaallah qabla ma an nabda hadhil jalsah wa hadhil muhalaqah haya bina an nad'uwallaha li bidayati hadzal barnamaj. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali pada Al-Muyassar jilid ketiga ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada aplikasi la an-nafiyah lil jinsi pada Al-Qur'an. Dan mungkin untuk metode pembelajaran hari ini sistemnya kita akan analisis ya dari teori yang ada pada kitabnya ya. Nah, sedikit mengingatkan kembali mengenai teorinya, mengenai la an-nafiyah lil jinsi, la yang menafikan jenisnya ya. Kita baca dulu terlebih awal. Lan nafiyatu lil jinsi, la yang menafikan jenisnya atau mentiadakan jenisnya, hiya adalah allati tadulu ala nafyil khobari anil jinsi, adalah yang menunjukkan kepada mentiadakan khobar dari jenisnya al-waqi'i ba'daha yang terletak setelahnya. Maksudnya setelah la nafiyah itu sendiri ya. Ala sabilil istigrok, yaitu dengan metode al-istigrok. Al-istigrok itu apa? Maksudnya betul-betul meniadakan keseluruhan jenisnya, atau bisa disebutkan juga kalau orang Sunda nyebutnya ngakumkeun ya, dikum. Kum itu apa? Keseluruhan memang tidak ada atau mentiadakan keseluruhannya, atau bahasa lainnya mungkin yang lebih bisa dipahami, menghilangkan kemungkinan apapun gitu. Jadi mentidakkan secara general dan menutup segala kemungkinan. Itu yang disebut dengan al-istighraq. Ai yuradu biha, nah di sini maksudnya ai yaitu yuradu yang dimaksud biha dengan lanafiyah yang al-istighraq itu nafyuhu an jami'i afrodil jinsi, mentiadakan dari seluruh satuan jenisnya nason secara teks, la ala sabilil ihtimal, tidak berdasarkan cara atau metode kemungkinan atau probabilitas. Nah, ini kebalikan dari al-istighraq itu ihtimal. Jadi la nafiyah lil jinsi itu memang maknanya al-istighraq atau meniadakan keseluruhan yang dimaksud. Sedangkan kalau ihtimal kebalikannya. Kalau ihtimal itu masih ada probabilitas yang bisa masuk kepada hal yang dimaksud tersebut. Gitu ya dari segi fungsi la nafiyah, sedikit mengulas dari yang kemarin. Nah, kemudian di sini pada catatan lanjutannya, lan nafiyatu lil jinsi, sedangkan la an nafiyah lil jinsi itu tak malu amala inna. Nah, jadi yang al istighraqnya itu khusus mempunyai fungsi sebagaimana fungsinya inna. Inna itu kan kita tahu apa? Fatan sibul isma wa tarfa'ul khobaro. Nah, ini fungsinya. Yaitu menasabkan isim merupakan khobar. Nah, jadi ini catatan paling pentingnya ini. Jadi untuk la atau bermakna tidak dalam bahasa Arab itu kan menggunakan la. Ini tidaknya itu tidak secara keseluruhan tidak. Jadi tidak ada kemungkinan yang lain masuk kepada tidak ini gitu ya. Nah, yang tidak al-istighraq ini atau yang tidak secara general ini fungsinya harus sama, yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar. Sama sebagaimana fungsinya in. Nah, di sini ada contoh yang paling mudah. Nahwu contohnya la ahada.
tidak ada satu pun, baik zat, baik makhluk, baik manusia, tidak ada kemungkinan yang lain, maksudnya gitu. La ahada, tidak ada satu pun, aghyaru minallahi, yang maha atau yang paling cemburu minallahi, daripada Allah. Nah, di sini bahwa yang paling cemburu itu ditiadakan atau diistigrokkan, bahwa tidak ada kemungkinan yang lain lagi akan menandingi cemburunya Allah. Nah, itu maksud an-nafyah lil jinsi itu harus berfungsi sebagaimana fungsinya inna. Itu menasabkan isimnya kan. Nah, ini isimnya ahada. Menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Nah, ini agyaru. Agyaru ini isim tabdil yang bermakna paling cemburu. Agyaru minallahi, yang paling cemburu, minallahi, dari Allah. Ini kan khobar di ropa. Jadi ini berarti kalau yang ada isimnya di mansub, khobarnya di ropa, kemudian ada la, berarti la-nya ini la nafiyah lil jinsi. Atau bahasa lainnya secara maknanya itu la-nya itu al istighraq, meniadakan keseluruhan makna yang dimaksud gitu. Kebalikan dari al istighraq apa? Ihtimal. Ihtimal itu probabilitas. Berarti tidaknya itu kalau ihtimal masih ada kemungkinan yang lain bisa gitu. Itu ihtimal. Kalau istighraq itu betul-betul mentiadakan. Nah, itu ya secara garis besarnya berfungsi sebagaimana fungsinya inna, itu menasabkan isim merupakan khobarnya. Nah, sebetulnya itu mudah. Nah, di sini memang ada beberapa 3 kategori, kita baca sekilas aja karena ini sudah kemarin ya. Yang pertama katanya, ayakunas muhan nakiroh. Yang penting isim yang di awal, maksudnya isim setelah la-nya itu wajib nakiroh atau tanpa alif lam. Makanya contohnya kan di sini la kadziba mamduhun. Tidak lal kadziba, tidak lal kadziba, tidak pakai alif lam. Karena ingat bahwa an-nafiyah lil jinsi itu kan al istighraq. Al istighraq itu apa? Meniadakan keseluruhan. Nah, berarti tidak boleh menggunakan bentuk ma'rifah, harus nakiro. Nah, ingat secara kaidah bahwa kalau ma'rifah itu tentu. Nah, sedangkan kalau al-istighraq itu mencakup keseluruhan jenis. Nah, sedangkan hal-hal yang mencakup keseluruhan jenis tentu bukan ma'rifah, bukan hal yang tentu. Tetapi harus yang syumuli, harus yang mencakup, harus yang umum. Berarti apa makna yang umum? Tentunya nakiroh. Kan nakiroh itu pasti umum kan? Makanya al-istighraq itu adalah la nafiahnya yang isim la-nya itu harus nakiro. Karena makna nakiro itu kan umum gitu. Maka secara makna la kadiba mamduhun secara umum atau secara general atau umumnya tidak ada orang pendusta itu dipuji. Nah, makanya kan menggunakan nakiro. Karena nakiro itu berfungsi mengumumkan makna, mengeneralkan makna. Kan yang kita maksud laknafiyah lil jinsinya itu kan al istighraq, mentiadakan keseluruhan jenis pendusta. Maka kalau keseluruhan pendusta, ya jangan gunakan isim ma'rifah yang menggunakan alif lam. Karena alif lam itu biasa digunakan hanya orang yang ditentukan satu orang biasanya. Misalkan seperti al-ustadzu, orang yang itu, atau ustadz yang itu, kan tentu. Berarti kalau tentu itu bukan istighraq kan, makanya menggunakan nakiroh. Nakiroh itu yang tidak ada alif lamnya. Nah, di sini kadiba sudah tepat kaidahnya, yaitu menggunakan bentuk nakiro pada isim la-nya. Sehingga betul-betul di sini mentiadakan pujian terhadap orang yang suka berdusta. Yaitu siapapun orang yang berdusta, dimanapun, kapanpun, secara umum. Mau anaknya siapa atau keturunan siapa, kalau seorang pendusta tentu tidak akan dipuji. Nah, itu maksud dari al-istighraq.
mentiadakan seluruh makna dari khobarnya, yaitu mamduhun. Nah, kan di sini isim la'nya kadziba, yang isim la'nya itu nakiroh ya, karena harus maknanya umum, harus umum. Jangan menggunakan bentuk ma'rifah kalau yang al-istighraq. Kalau la napiyah lil jinsinya. Nah, kalau khobar mah ya tentu saja selalu khobar itu menggunakan yang nakiroh ya. Nah, la kadziba mamduhun, tidak ada seorang pun pendusta dimanapun, kapanpun, siapapun. Mamduhun dipuji. Nah, itu yang pertama, jadi wajibnya nakiro. Kemudian tidak boleh diulang-ulang. Nah, apabila ma'rifah ya, maka kalau ma'rifah dia tidak masuk istighraq. Dia itu muhmal, berarti dia tidak termasuk la nafiyah lil jinsi. Seperti apa ini kalau dia menggunakan ma'rifah atau menggunakan alif lam. Karena kan ini harus la kadziba mamduhun tanpa alif lam. Kalau menggunakan alif lam, lazauju fil baiti walazaujatu. Nah, ini sudah bukanlah al istighraq kalau begini. Kenapa? Karena ada alif lam. Ini dimaknakannya juga berbeda. Tidak ada suami itu dan istri itu di rumah tersebut. Ini kan bukan al istighraq. Kenapa? Karena ini muhtama atau ihtima. Tidak ada di rumah suami atau istri masih memungkinkan ada anaknya, masih memungkinkan ada mertuanya, masih memungkinkan ada kakek dan nenek atau siapa saja yang di rumah itu. Nah, itu yang disebut dengan la nafiyah biasa. Jadi la yang di sini la zauju fil baiti wala zaujatu tidaklah disebut sebagai la nafiyah lil jinsi. Kalau yang seperti ini. Kalau setelah la-nya itu ada alif lam. Paham ya? Mudah-mudahan. Kalau yang seperti ini masih memungkinkan pada alanya itu ada orang lain. Kalau yang tadi la kaziba mamduhun tidak ada kemungkinan yang lain gitu ya, bahwa orang berdusta manapun tidak ada kemungkinan untuk dipuji. Nah, itu makanya dia menggunakan bentuk nakiroh atau bentuk umum. Kalau ini kan alif lam itu maknanya khusus, orang tertentu. Jadi ini la yang di sini pada la zauju di sini dia bukanlah la nafiyah lil jinsi atau yang menafikan jenisnya atau bahasa lainnya la al istighraq, tetapi la di sini la nafi biasa gitu ya. Jadi la juga adalah nafi biasa. Kalau la yang tadi ini la kaziba mamduhun, la-nya la nafiyah lil jinsi karena isim yang di depannya itu nakiroh dan juga mansub. Nah, kemudian oke, kita lihat. Kemudian yang kedua, ayakuna sebuah muqaddaman wa khobaruha muakhorona. Kalau yang ini harus selalu isimnya selalu di awal, khobarnya selalu di akhir. Jangan dibulak-balik gitu maksudnya. Seperti ini. La rojula fiddari. Ingat, setelah lanya harus selalu di nakiro. Ini kan rojulanya kan nakiro, tidak ada alif lam. Jadi ini sudah cocok menjadi la nafiyah lil jinsi. Isim la ya, isim lanya rojula, khobar la-nya fiddari. Ini tidak boleh dibulak-balik katanya kalau secara kaidah kalau untuk la nafiyah lil jinsi. Tidak boleh la fiddari rojula. Tidak boleh dibulak-balik untuk la nafiyah lil jinsi karena itu kaidahnya. Jadi pokoknya antara isim la dengan la nafiyah lil jinsi dia selalu berdekatan. Itu aja kaidah yang kedua ya. Harus selalu berdekatan. Kemudian nah, kaidah yang ketiga itu alla yadkhula 'alaiha harfu jarin. Tidak boleh masuk huruf jar kalau untuk la nafiyah lil jinsi ya. Ya, kalaupun masuk huruf jar kepadanya kanat zaidah, maka la-nya itu sebagai la zaidah, tidak sebagai la nafiyah lil jinsi lagi. Seperti contoh ini, jitu bila zadin atau jitu bila zaidin. Misalkan saya datang dengan tanpa zaid. Gitu. Saya datang tidak bersama zaid maksudnya. Nah, kalau ada ba, ini huruf ba di sini. Bi, kemudian di depannya ada la. Nah, ini kan untuk kaidah bahwa apabila huruf jar masuk kepada la, ini maksudnya la-nya itu tidaklah termasuk la nafiyah lil jinsi itu maksudnya ya. Jadi kalau untuk ba masuk kepada la, maka ingat di sini katanya
yang la-nya itu dakhala alaihi harful jarri kanat zaidah. Nah, maka harus dianggap zaidah. Apanya? La-nya itu ya. La-nya harus dianggap zaidah sebagai tambahan. Secara tambahan maksudnya dia tidak mempunyai fungsi secara signifikan kecuali mentiadakan makna. Tidak secara nafiyah lil jinsi. Jadi pokoknya yang simpel ini aja contohnya untuk menandakan la-nya itu nafiyah lil jinsi atau bukan. Pertama lihat contohnya, la rojula tidak. Setelah la langsung fathah atau langsung mansub atau seperti tadi la kadiba mamduhun. Setelah la di fathah la kadiba mamduhun. Nah, setelah tahu dari kaidahnya, mari kita sekarang praktekkan ke dalam analisis Al-Qur'an. Nah, saya akan buka dulu beberapa ayat-ayat Al-Qur'an di sini yang telah disiapkan. Baik, nah, di sini ada beberapa contoh. Sebetulnya sangat banyak sekali ya untuk la nafiyah lil jinsi pada ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. At-tatbiqatu lan nafiyah lil jinsi. Nah, ini adalah at-tatbiqo atau aplikasi la nafiyah lil jinsi pada Al-Qur'an. Yang pertama kita lihat ada pada surat Al-Baqarah ayat 2. Baik. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, saya akan tanya di sini, manakah di sini isim la nafiyah lil jinsi? Ini mudah ya. Roiba. Roiba. Oke, kita kasih tanda dulu. Roiba di sini berarti la nafiyah lil jinsi atau apa maksudnya? La al istigrok. Dalika al kitabu. Kitab itulah atau itulah kitab. La roiba yang sama sekali tak akan pernah ada keraguan atau goer ihtimal ya, yaitu apa? Al istigrok. La roiba tidak memungkinkan ada keraguan gitu maksudnya. Fihi pada kitab tersebut. Hudan lil muttaqin yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi roiba di sini karena dia fathah dan juga dia tidak ada alif lam dan juga nakiro dan juga fathahnya harus mabni ya, bukan ditanwin ya. Harus fathah seperti ini bukan tanwin. Kenapa? Karena untuk secara kaidahnya untuk isim la itu bukan mu'rob tetapi mabni kepada yang biasa dimansub oleh inna. Ini bigoiri tanwin. Nah, itu catatannya. Bigoiri tanwin, tanpa tanwin. Biasanya inna menasabkan yang isim mufrad dengan tanwin fathah. Nah, tapi ini fathahnya saja gitu ya, yaitu tanpa tanwin. Tetapi kalau misalkan isim musanna misalkan dua keraguan itu kan roibani itu kan marfu. Kalau dimansubkan roibaini. Nah, tetap kalau tanda mansubnya itu dengan ya nunnya ya, tetap ya nunnya ada. Hanya ini dalam segi tunggalnya itu dikhususkan tidak boleh bertanwin. Untuk la al istigrok atau la an-nafiyah lil jinsi itu hanya di fathah saja. Baik, itu ayat yang pertama. Sekarang kita coba baca ayat yang kedua. Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mana di sini isim la an-nafiyah lil jinsi atau isim la al-istighraq? Ilma. Ilma. La ilma lana, tidak ada ilmu sedikit pun bagi kami. Nah, jadi ini menutup segala kemungkinan gitu ya. Jadi makanya dia bentuknya seperti ini, dia dengan fathah saja. Nah, ini di dalam Al-Qur'annya berarti la yang jenis seperti ini kalau yang di depannya di fathah adalah la an-nafiyah lil jinsi, la-nya ini. Atau bahasa lainnya la al-istighraq ya secara makna. Al-istighraq itu secara makna,
Kalau secara nahwiyah an-nafiyah lil jinsi, yang menafikan kepada jenisnya ya. Maksudnya jenis apa? Jenis ilmu. Ilmu apapun la ilma. Kita tidak mempunyai ilmu apapun gitu ya maksudnya. Innaka anta al alimul hakim, hanya Allah lah yang tahu segala ilmu. Makanya di sini la ilma, tidak ada satupun ilmu bagi kami gitu. Ini la-nya an-nafiyah lil jinsi. Nah, masuk kepada ayat yang ketiga. Inna sofa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw ya'tamaro fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah 158. Baik, pada ayat yang ini manakah isim la an-nafiyah lil jinsi? Junaha. Junaha. Nah, mudah ya cara mencari la nafiyah lil jinsi Jinsi. dengan melihat harokat di depan. Harokat di depannya hanya fathah, berarti itulah la an-nafiyah lil jinsi. La tidak ada junaha, halangan atau tameng atau penghalang ya. Tidak ada halangan alaihi, atasnya. Fala junaha, maksudnya tidak ada sedikit pun yang melarang gitu. Fala syai'un mamnu'un, tidak ada sesuatu pun yang melarang alaihi, atasnya, secara maknanya begitu ya. Ini tidak ada satu pun yang menghalangi. Junah itu bisa diartikan menghalangi atau melarang. Tidak ada satu pun atau tidak ada larangan apapun alaihi, atas hal tersebut, atau ayat tawafa bihi, untuk tawaf pada keduanya. Nah, kemudian pada Al-Baqarah ayat 182. Faman khofa mimmu sing janafan au ismang fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sebutkanlah pada ayat Al-Baqarah 182 ini mana isim la nafiyah lil jinsi. Isma. Fala isma, tidak ada dosa apapun alaihi, atas hal tersebut. Innallaha Ghafurur Ghafurur rahim. Rahim. Nah, isma di sini berarti dia sebagai isim la an-nafiyah lil jinsi, karena setelah la-nya ini bentuk nakiro dan juga Ya. mabni kepada fathah. Pada ayat selanjutnya di sini yaitu Al-Baqarah 197. Nah, di sini banyak la-nya. Silahkan tentukan mana yang nafiyah lil jinsi atau bukan. Kita baca dulu. Al-hajju ashhurum ma'lumatum famang faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Tentukan la nafiyah lil jinsi pada ayat Al-Baqarah 197. Rafasa fusuqa jidala. Nah, ini ya, rofasa ini isim la Ya. nafiyah lil jinsi. Fusuqo la nafiyah lil jinsi. Jidala la nafiyah lil jinsi. Jinsi. La rofasa, jangan ada satu pun kerofasan, kevulgaran, atau apa, bicara-bicara yang tidak senonoh, apapun, gitu, rofasa. Wala fusuko, dan janganlah berbuat kefasikan apapun. Nah, kan menafikan jenisnya. Jenis fasik apapun tidak boleh gitu. Makanya kan al-istigrok maknanya itu keseluruhan fasik apapun jangan dilakukan ketika haji. Wala jidala, dan janganlah bermujadalah. Berjidal itu maknanya macam-macam. Pertama, berdebat. Terus banyak beromong-omong, terus apa saling sahut menyahut. Itu pun jidal. Jidal itu pokoknya pertengkaran secara omongan. Jadi banyak omong ini itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu jidal ya. Jidal itu bertengkar secara omongan, atau bahasa lainnya berdebat, atau bahasa lainnya
bahasa Sundanya papaseaan atau pak omong-omong, itu jidal ya. Jidal itu bukan saling pukul satu sama lain, bukan. Yaitu saling banyak omong satu sama lain. Di dalam haji itu tidak boleh, lebih baik diam. Wala jidala kan di sini. Janganlah bermujadalah, janganlah banyak saling beralasan satu sama lain dengan omongan. Itu jidal. Nah, ini jidal apapun ya. Baik hal kecil yang tidak penting, yang remeh-temeh atau hal yang besar, ketika haji itu jidal jenis apapun. Kan ini lil istigrok maknanya. Nah, jadi ketika tahu kita secara kebahasaan memaknai Al-Qur'an itu betul-betul kita pahami secara makna yang dimaksudnya secara benar ya. Jadi la-nya di sini ternyata nafiyah lil jinsi. Jinsi. Segala jenis ropas, segala jenis kefasikan yang besar, yang kecil, segala jenis jidal, segala jenis omongan yang mengakibatkan permusuhan atau pertengkaran, itu jidal apapun. Itu nafiyah lil jinsi. Kemudian masuk kepada Al-Baqarah ayat 203. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oh, Sebutkanlah pada Al-Baqarah 203 barusan mana la an-nafiyah lil jinsinya. isma. Isma. Kemudian masih ada lagi atau cukup itu Ya, saja? isma lagi. Isma yang kedua. Kedua. Fala isma alaihi, maka tak berdosa atasnya. Fala isma alaihi. Nah, sekarang kita masuk kepada Al-Baqarah 229. Nah, di sini banyak la. Coba la yang mana ya di sini. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallahi fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Jelaskanlah au ayyin isma an-nafiyah lil jinsi fi hadhil ayah. Udguru, sebutkan bagaimana di sini isim la nafiyah lil jinsi. Fala junaha. Baik. Ya, Apakah ya, masih ada lagi atau cukup yang ini? Yakfi. Oke, yakfi ya. Di sini tidak Ya. ada yang dimansub dan mabni lagi. Kalau la yahilu nafiyah lil jinsi bukan? Bukan yahilu, bukan. Allah yukima, apakah yukimanya nafiyah lil jinsi bukan? Bukan. Bukan. Fala ta'taduha nafiyah lil jinsi atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, nah, betul. Ini secara kaidah junah. Tidak ada halangan apapun. Oke. Berarti ini sangat-sangat dibolehkan kalau junah. Karena la-nya la nafiyah lil jinsi. Sangat tidak mengapa-ngapa alias mubah. Fala junah itu nanti masuk kategorinya mubah. Kemudian masuk Al-Baqarah 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallahi wa tilka hududullahi ya'lamun. Tentukan la nafiyah lil jinsi dan isim la nafiyah lil jinsi pada ayat Al-Baqarah 230 barusan. Junah. Baik.
Apakah la tahillu di sini la nafiyah lil jinsi? Bukan. Bukan ya. Baik, sekarang kita masuk pada ayat selanjutnya. Al-Baqarah 249. Oke, La kira-kira yang mana pada Al-Baqarah ayat 249? la taqata Oke, di sini Ya. ada la taqata lana al-yauma bijaluta wa jundihi. Ini la taqata lana. Baik, apakah masih ada yang lain pada ayat Al-Baqarah 249? Tidak ada. Tidak. Al-Baqarah 255, silahkan coba dibaca terlebih dahulu dan ditentukan la nafiyah lil jinsi pada ayat 255. la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini sudah pada hafal ya ini. Coba tentukan di sini mana la nafiyah lil jinsinya. Ilaha La ila. la ilaha Berarti di sini betul-betul menafikan seluruh jenis ilah, seluruh jenis Tuhan. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan, baik satu, baik berapa, pokoknya tidak ada Tuhan manapun. Itu maksudnya kan al-istighraq ya, maknanya itu mencakup keseluruhan. Yang dimaksud itu meniadakan ilah secara ilah apapun, illa huwal hayyul qayyum, kecuali dia yang maha hidup. Nah, ini Allah maksudnya. Nafiyah lil jinsi. Nah, baik. Sekarang saya tanya, apakah la naumun di sini la nafiyah lil jinsi? Tidak. Nah, ini bukan la nafiyah lil jinsi. Kalau yang ditanwin berarti dia itu la nafiyah, bukan nafiyah lil jinsi, tapi la nafiyah biasa. La naumul lahu, tidak tidur, Tuhan yang tidak tidur. La naumul lahu, ini la-nya la nafiyah biasa, bukan menafikan makna seperti la ilaha ini. Beda ya. Oke, coba kita lihat ada la yang lain. Wala yuhituna, apakah dia menafikan jenisnya? Apakah dia al-istighraq? Tidak. Tidak ya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena dia masuk kepada fi'il mudhari. Kalau masuk kepada fi'il mudhari itu dia la nafiyah biasa. Ya. Kalau la nafiyah lil jinsi itu hanya kepada isim. Karena kan fungsinya fungsi inna. Inna itu menasabkan isim, merupakan khobarnya. Yuhituna ya bukan isim, dia itu fi'il. La-nya ini hanya la nafi bagi fi'il mudhari. Gitu ya. Kemudian masuk kepada ayat yang 256. La ikroha fid dini qad tabayyana. Dibacanya qad ya, bukan qad. Tapi langsung disambung ke ta. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Tentukanlah la nafiyah lil jinsi dan isim la nafiyah lil jinsinya pada ayat 256 barusan. la ikroha La ikroha, betul. Tidak ada paksaan apapun atau tidak ada paksaan, baik memaksa sedikit, memaksa lemah lembut, memaksa kasar, tidak ada paksaan. Dini di dalam memilih agama. Silahkan mau kafir, mau masuk Islam itu silahkan. Maksudnya di sini umat Islam itu sudah diajarkan pada surat Al-Baqarah 256 itu kebebasan memilih. Ya, itu kan masalah memilih itu ditanggung masing-masing. Yang memilih kebenaran nanti surga, yang memilih ketidakbenaran nanti ada pertanggungjawaban khusus gitu kan.
Tapi Allah konsekuensi. sangat memberikan kebebasan kepada manusia. La ikroha, bahkan di sini juga dalilnya menggunakan la nafiyah lil jinsi. Bahkan orang dipaksa-paksa masuk Islam pun tidak ada dalilnya ya. Bahkan Anda mau kufur silahkan, mau masuk Islam silahkan. Saking Allah itu memberikan kebebasan mutlak memilih gitu ya. Hanya saja memilih ya memilih. Pertanggungjawaban tentu saja ada gitu. Jadi jangan salah memilih intinya. Kemudian apakah ada lagi di sana isim la nafiyah lil jinsi yang lain? Infisoma. La infisoma, lang fisoma. Cara bacanya langsung ya, ini hamzah Lam wasal. fisoma. Jadinya lang fisoma. Misalnya infisom. Dikarenakan ini jenisnya khumasi atau fi'il yang 5 alif, nun, fa, sod, mim. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5. Iya ini fi'il memang asalnya fi'il infasoma yanfasimu infisoman. Ini masdarnya infisom. Nah ini karena dia khumasi, untuk khumasi itu adalah hamzah-hamzah yang biasanya tidak dibaca ya. Berbeda dengan af'ala yuf'ilu if'alan, untuk yang rubai biasanya dibaca hamzahnya. Untuk yang khumasi secara kaidah bahasa Arab masuk kepada jenis hamzah wasol. Cara bacanya lang fisoma, tidak usah la infisoma, bukan begitu, tapi lang aja. Lang fisoma laha. Nah ini betul ya, dia juga infisomnya ini merupakan isim masdar dan terletak setelah la dan juga di fathah mabni. Ingat, mabni kepada fathah. Jadi untuk la nafiyah lil jinsi berserta isim yang di depannya itu bukan mu'rob ya. Dia bukan alamat nasabnya dengan fathah, bukan. Karena mabni tidak punya tanda, tetapi dia tuh mabni kepada fathah. Mabni mansub. Jadi ini agak unik, sedikit agak unik untuk la nafiyah lil jinsi ini. Dia fungsinya memang seperti fungsi inna, yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar, tetapi dia itu isimnya itu bukan mu'rob dan bukan tanda mansub, tetapi uniknya untuk isim la nafiyah lil jinsi itu mabni pada mabni malah ya. Memang keunikannya walaupun fungsinya secara fungsi ina, tetapi tidak percis banget ketika dia mempunyai tanda karena dia mabni. Oh ya. Baik, maju kepada ayat yang selanjutnya, Al-Baqarah 286 di sini yang di bawah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tentukan isim la nafiyah lil jinsi pada ayat berikut atau yang barusan. kata. Lokota. La taqata. Tokoh itu artinya mampu. La taqata, kami tidak mampu. La taqata lana, kami tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan. La taqata. Nah, jadi di sini dia mabni kepada fathah. Mabni mansub kepada fathah. Apakah la tuhamilna ini la-nya la nafiyah lil jinsi? Bukan. Apakah la tahmil di sini la-nya nafiyah lil jinsi? Bukan. La tahmil di sini la apa? Ada yang tahu la di sana? La nahiyah. Ini la nahiyah karena menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Kalau la yukallifullahu, la yukallifunya apakah la-nya nafiyah lil jinsi? Bukan. Bukan. Oke, Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La di sini la apa? Ada yang tahu atau ilahanya itu isim apa? La jinsi. Ya lil Lil jinsi. jinsi. Nah ini Nafiyah la lil jinsi. ilaha.
illa huwal hayyul qayyum. Ini sudah dibahas ya tadi makna ilahnya itu. Tuhan apapun tidak ada. Kemudian Ali Imran ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini mana? Sama ilaha. Ilaha juga ya. Baik. Ya. Ali Imran ayat 9. Coba tentukan di sini mana la nafiyah lil jinsi dan isim la nafiyah lil jinsinya. La raiba. Raiba. La roiba. Tidak ada keraguan. Atau tidak ada sedikit pun keraguan. Ali Imran ayat 18. Silahkan ditentukan di sini. Manakah la nafiyah lil jinsinya? Ilaha. La ilaha. Oke, la ilaha. Apakah ada yang lain? Ilaha lagi. Ilaha Oke, lagi. ilaha yang kedua. Itu la nafiyah lil jinsi. Ali Imran 25. Raiba. Oke, la roiba. Apakah la yuzlamun itu la-nya nafiyah lil jinsi? Bukan. Oke, bukan ya. Ali Imran ayat 77. Tentukan di sini isim la nafiyah lil jinsi dan juga la nafiyah lil jinsinya yang mana? Khalaqa. La khalaqa. Cuma khalaqa. Oke. Kalau la yanzuru, Bukan. kalau la yuzakihim, Bukan. oke, bagus. Seperti la khalaqa. An-Nisa Ali Imran 160. Ghaliba. Ghaliba. Oke, ini la nafiyah lil Jinsi. Kemudian An-Nisa ayat 23, silahkan ditentukan. Riman alaikum ummahatukum. Junaha. Sini ada fala junaha. Junahanya isim la nafiyah lil jinsi. An-Nisa ayat 24-nya, coba tentukan di sana manakah isim la nafiyah lil jinsi atau la al-istighraq. Junaha juga. Junah juga ya di sini untuk An-Nisa 24. An-Nisa ayat 87. Ilaha dan roiba. Oke, ilaha dan la roiba. Nah, itulah la an-nafiyah lil jinsi. An-Nisa 102. Junaha juga. Apakah ada yang lain pada ayat tersebut? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. An-Nisa 114. 114. Khaira. La khaira. Tidak ada kebaikan apapun. La khaira. Ada lagi? Tidak ada ya. Tidak ada. Pada An-Nisa 114. An-Nisa 128. Junaha. Fala junaha. Oke. Ya, itu ya. Kemudian Al-Maidah 109. Silahkan tentukan. Ilma. La ilma. Lana ini sama yang seperti tadi ya. Tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Al-An'am ayat 12. La raiba. Tidak ada. Tidak ada. Raiba. Tidak ada. Roiba. Oh iya. La roiba. Tidak ada keraguan ya. Lanjutkan ayat Al-An'am 17. Kasyifa. Fala kasyifa. Tidak ada yang bisa membuka, membongkar. Kasyifa itu yang membongkar atau menghilangkan. Wa iyam saskallahu bidurrin, dan jika Allah masa yang masuk itu
semacam asoba yusibu ya, memberikanmu kemadorotan, fala kasyifa lahu illa huwa. Maka tidak ada yang bisa mengangkat, membongkar, menghilangkan terhadap kemadorotan itu illa huwa, kecuali dia, maksudnya kecuali Allah yang hanya bisa membongkar, membuka, membuang segala kemadorotan yang kita miliki dalam kehidupan. Kan ini dalilnya ya, bagi orang-orang yang memang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun. Ingat ini Al-An'am ayat 17 ya. Wa iyam saskallahu bidurrin, jika Allah hendak mengenakanmu terhadap satu kemadorotan, fala kasyifa lahu. Nah, ingat ini la-nya nafiyahlil jinsi, berarti tidak ada orang yang bisa membongkarnya, membuangnya, menghilangkannya atau membuka kemadorotan itu sehingga hilang. Nah, ini la-nya nafiyahlil jinsi. Illa huwa, kecuali Allah. Wa iyam saskabi khairin, dan jika Allah mengenakanmu terhadap atau memberikanmu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Allah pun maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini kita harus ingat segala sesuatu itu berserah kepada Allah ya di sini pada surat Al-An'am ayat 17. Baik, masuk Al-An'am 34, tentukan di sana. La mubaddila. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengganti terhadap kalimat-kalimat Allah ya. Atau tidak ada seorang pun, siapapun. Ini banyak al-istighraq. Al-An'am 102. Ilaha. Baik. Ilaha. Al-An'am 102 hanya itu ya, berarti ya. Al-An'am 106 ilaha juga. Baik. Al-An'am 115 mubaddila. La mubaddila. Al-An'am 163 syarika, la syarika. Syarika, tidak ada sekutu. Lahu, baginya. Wabidzalika umirtu, dan oleh karena hal tersebut aku diutus. Wa ana awwalul muslimin. Ini surat Al-An'am 163. Nah, alhamdulillah itu adalah aplikasi-aplikasi la an-nafiyah lil jinsi pada Al-Qur'an. Ya, ini kurang lebih baru 10%-nya dari Al-Qur'an ya. Nah, jadi sebetulnya cara analisisnya ya demikian ya. Jadi apapun itu kaidahnya, kalau diterapkan kepada Al-Quran itu cukup menarik ya, karena kita jadi lebih paham, oh di Al-Quran itu memang maksudnya ada kaidah-kaidah tertentu itu nanti sangat berpengaruh kepada makna yang dimaksud dari ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Beda tanwin dan tidak ada tanwin itu maknanya tidak sama, sungguh jauh berbeda ya. Itu makanya la di depannya mabni kepada fathah, berarti dia itu menafikan seluruhnya atau al-istighraq. Nah, alhamdulillah kita lalui latihan pada Al-Qur'an. Terima kasih telah membantu saya menganalisis ya pada ya ini baru sekitar 10%. Dan ini silahkan bagi ada yang mau misalkan melanjutkan studi, ini bisa dijadikan bahan baik untuk tesis, disertasi, ataupun mahasiswa bisa untuk skripsi. Misalkan judulnya itu meneliti la an-nafiyah lil jinsi dan maknanya pada Al-Qur'an. Itu pun bisa ya. Jadi meneliti la nafiyah lil jinsi saja dengan keseluruhan Al-Qur'an dan juga makna-maknanya itu sudah bisa menjadi S1 gitu sebetulnya. Walaupun kalau strata 2 bisa jadi magister, walaupun strata 3 bisa jadi doktoral. Jadi sebetulnya cara analisisnya ya seperti ini, hanya tentu lebih mendalam ke makna ya. Nah, analisis secara mendalamnya. Nah, baik, terima kasih, dan kita
akan cukupkan dulu materi hari ini mengenai La'nafiyah lil jinsi beserta penerapannya pada Al-Quran. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kepada materi-materi berikutnya ataupun kepada hukum-hukum yang lain pada La'nafiyah lil jinsi. Masih pada Al-Muyassar jilid 3. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu, mudah-mudahan tidak bosan dari apa yang saya paparkan barusan. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya bina an nakhtatima hadhil muhalafah fi hadhil fursah biddu'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Iyakum. Barakallahu fikum.